Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas soal OSNK Kebumian tahun 2024. Sebelumnya, untuk kalian yang membutuhkan PDF-nya, kalian bisa DM ke Instagram Candela Course, dan untuk yang membutuhkan rekomendasi buku, kalian bisa klik link produk yang ada di video ini, dan untuk yang membutuhkan pelatihan, kalian bisa DM juga ke Instagram Candela Course. Oke, soalnya adalah pernyataan-pernyataan berikut tidak akurat atau tidak benar kecuali, jadi kita cari pernyataan yang benar ya. Yang A, setiap benda dengan suhu di atas 0 mutlak memancarkan spektrum radiasi elektromagnetik kontinu pada semua frekuensi yang merupakan radiasi thermal atau benda hitam. Kita langsung bahas saja untuk yang A. Ini salah, setiap benda dengan suhu di atas 0 mutlak atau 0 Kelvin memang memancarkan radiasi elektromagnetik. Ini adalah konsekuensi dari gerakan thermal partikel dalam benda. Semakin tinggi suhu, semakin banyak energi yang dipancarkan. Spektrum radiasi benda hitam memang kontinu, tetapi intensitasnya berbeda untuk setiap panjang gelombang. Hukum Planck menyatakan bahwa benda hitam memancarkan radiasi dalam rentang panjang gelombang yang luas, tetapi dengan distribusi yang spesifik. Puncak emisi tergantung pada suhu benda sesuai hukum pergeseran Wien. Lambda max sama dengan B per T, di mana B adalah konstanta Wien dan T adalah suhu dalam Kelvin. Radiasi ini disebut radiasi thermal atau benda hitam. Benda hitam sempurna menyerap dan memancarkan semua radiasi elektromagnetik tanpa memantulkannya. Contohnya matahari, lampu pijar, dan benda panas lainnya. Untuk yang B, total flux yang dipancarkan benda hitam sebanding dengan pangkat 3 suhunya. Ini salah, seharusnya total flux yang dipancarkan oleh benda hitam sebanding dengan pangkat 4 suhunya, bukan pangkat 3. Total flux energi yang dipancarkan oleh benda hitam diberikan oleh hukum Stefan Boltzmann, yaitu F sama dengan sigma dikali T pangkat 4, di mana F adalah flux radiasi, daya persatuan luas dalam watt per meter persegi, sigma adalah konstanta Stefan Boltzmann yang nilainya adalah 5,67 dikali 10 pangkat minus 8 watt per meter persegi Kelvin pangkat 4, dan T adalah suhu absolut benda hitam dalam Kelvin. Untuk yang C, suhu kesetimbangan suatu planet yang memiliki atmosfer adalah suhu yang dimiliki planet jika sinar matahari yang datang diimbangi dengan radiasi yang keluar. Suhu kesetimbangan planet adalah suhu teoretis suatu planet jika berada dalam kesetimbangan radiasi, biasanya dengan asumsi bahwa ia memancar sebagai benda hitam yang hanya dipanaskan oleh bintang induknya. Dalam model ini, ada atau tidak adanya atmosfer dan efek rumah kaca tidak relevan, karena suhu kesetimbangan dihitung murni dari keseimbangan energi bintang yang datang. Untuk yang D, adanya partikel atau molekul gas yang mampu menyerap radiasi berfrekuensi tinggi memberikan pengaruh signifikan terhadap proses terbentuknya lapisan atmosfer yang berputar dengan cepat. Benar bahwa ada molekul gas tertentu yang mampu menyerap radiasi berfrekuensi tinggi seperti ozon atau O3 yang menyerap UV dan gas ion di ionosfer yang menyerap sinar X serta UV ekstrim. Ini menyebabkan pemanasan diferensial di atmosfer mempengaruhi dinamika atmosfer. Untuk yang E, jika suatu planet mempunyai atmosfer yang secara optik tipis pada panjang gelombang inframerah, suhu permukaannya dapat meningkat secara signifikan akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi ketika atmosfer menyerap dan memerangkap radiasi inframerah yang dipancarkan oleh permukaan planet. Gas-gas rumah kaca seperti CO2, CH4, dan H2O sangat efektif dalam menyerap radiasi inframerah dan mencegah pelepasan panas keluar angkasa. Jika suatu atmosfer optik tipis pada inframerah, artinya atmosfer tersebut tidak menyerap banyak radiasi inframerah, sehingga lebih banyak energi dilepaskan keluar angkasa. Ini justru akan mengurangi efek rumah kaca, bukan meningkatkannya. Contohnya di Mars, atmosfernya tipis dan kurang mampu menahan panas, menyebabkan suhu yang lebih dingin dibandingkan dengan bumi, meskipun memiliki CO2 dalam jumlah besar. Pernyataan ini tidak benar secara fisika. Jika atmosfer suatu planet optik tipis dalam inframerah, maka planet tersebut akan kehilangan panas lebih cepat, sehingga suhu permukaannya cenderung lebih rendah, bukan meningkat akibat efek rumah kaca. Pernyataan yang lebih benar adalah jika suatu planet mempunyai atmosfer yang secara optik tebal pada panjang gelombang inframerah, suhu permukaannya dapat meningkat secara signifikan akibat efek rumah kaca.
Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang D. Adanya partikel atau molekul gas yang mampu menyerap radiasi berfrekuensi tinggi, memberikan pengaruh signifikan terhadap proses terbentuknya lapisan atmosfer yang berputar dengan cepat. Oke, terima kasih sudah belajar bersama Candela Course. Jangan lupa untuk join member, like, share, komen, dan subscribe. Semangat!